Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Konsep Sewa Menyewa dan Upah dalam Fikih Islam. Dalam kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Susi Nurjana, dan Resalia. Berikut penjelasan dari kami. Bagian A, pengertian dan landasan syar'i izayah. Pengertian ijarah. Lafal ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Ijarah menurut arti lughat adalah bahasan, tebusan, atau pahala dalam arti luas. Ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat suatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual yang lain dari suatu benda itu sendiri. Untuk yang bagian kedua, dasar dan landasan ijarah. Dasar dan landasan ijarah dapat diketahui dengan mendasarkan pada Al-Quran dan hadis-hadis ijma ulama fikih dalam Al-Quran. Ketentuan tentang upah memang tidak tercantum secara terperinci seperti yang ditemukan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233, Al-Kahfi ayat 30, dan Al-Kasyr ayat 26. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang ijarah atau upah mengupah diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda dari Abdullah bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kebanyakan para ulama sepakat bahwa ijarah itu diperbolehkan. Lanjut yang bagian B, rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah ada 4, yaitu akhid, orang yang berakad, signat, ufah, dan manfaat. Yang kedua, syarat ijarah menurut M. Ali Hasan, syarat-syarat ijarah adalah yang pertama, syarat bagi kedua orang yang berakad adalah teman balik dan berakal. Yang B, kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Yang C, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas. Yang D, objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Yang E, objek ijarah itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Selanjutnya bagian C, sifat dan hukum ijarah. Yang pertama, sifat ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah dapat batal dengan meninggalkannya salah seorang yang akad atau tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah tidak batal tetapi berpindah kepada ahli warisnya. Yang kedua, hukum ijarah. Hukum ijarah sahih adalah tetapannya manfaatnya bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan, sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran yang hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum ijarah rusak menurut para ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau pekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan awal, ini bila kerusakan terjadi pada syarat, tetapi jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaannya, perjanjiannya, upah harus tetap diberikan dengan semestinya. Selanjutnya yang bagian D, yaitu pembagian dan ketetapan ijarah. Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi 2 macam, yakni ijarah atas manfaat atau disebut juga dengan sewa menyewa. Dari ijarah ini objeknya adalah manfaat dari suatu benda. Ijarah atas pekerjaan bisa disebut juga upah mengupah. Objek akad dari ijarah ini adalah amal untuk pekerjaan seseorang. Hukum ijarah atas manfaat sewa menyewanya. Akad sewa menyewa diperbolehkan saja atas manfaat yang mubah seperti rumah untuk tempat tinggal, toko, kios untuk berdagang, dan lain sebagainya. Adapun manfaat yang diharamkan, maka tidak boleh disewakan. Dengan demikian, kita tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan seperti darah dan bangkai. Hukum ijarah atas pekerjaannya yaitu upah mengupah. Ijarah atas upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Contohnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan tersebut disebut ajir atau tenaga kerja. Bagian E itu ada tanggung jawab atas ajir dan gugurnya upah. Orang yang menyewa harus jujur dan dapat dipercaya.
Jika ia telah menerapkan cara tersebut tetapi masih ada kerusakan, maka ia tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab. Demikian orang yang diupah juga harus jujur dalam melaksanakan tugasnya. Amanah berubah jadi tanggung jawab apabila terjadi seperti ajir tidak menjaga barang amanah tersebut dengan baik, ajir melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja, mustajir menyalahi syarat-syarat mujir. Gugurnya upah. Kematian orang yang mengupah atau orang yang diupah tidak mirip akad pengupahan, yang mana artinya kalau orang yang mengupah mati padahal permintaannya telah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarganya wajib memberikan upahnya. Tetapi kalau orang yang diupah mati sebelum menerima upahnya, ahli warisnya berhak menerima upahnya. Namun, jika pekerjaannya belum selesai, maka urusannya hanya kepada Tuhan. Kemudian yang bagian F itu hukum menyewakan barang sewaan. Dalam fikih, menyewakan barang atau benda sewaan hukumnya boleh. Kita tidak dilarang untuk menyewakan barang sewaan kepada orang lain, tetapi dengan syarat barang tersebut sudah diterima atau akadnya sudah selesai dengan pemilik sah barang tersebut. Jika belum selesai akadnya, maka tidak boleh menyewakan barang tersebut. Kemudian ada bagian G, yaitu pembatalan dan berakhirnya ijarah. Ijarah akan menjadi batal jika terjadi hal seperti objek hilang atau musnah. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya seorang yang berakad, karena akad ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Dan yang terakhir itu ada menurut ulama Hanafiyah ujur dari salah satu pihak. Dan yang terakhir yakni bagian H, pengembalian sewaan. Menurut Said Sabiq, dalam buku Abdurrahman menyatakan bahwa jika akad ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Kemudian mazhab Hambali berpendapat sebagaimana dijelaskan oleh Hendi Suhendi dalam bukunya, bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimakan seperti barang titipan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyewa wajib mengembalikan barang sewaannya ketika akad telah berakhir. Dan apabila barang sewaan tersebut mengalami kerusakan yang tidak disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung kerusakan bagi penyewa. Sekian presentasi PPT dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.